Evidence-based practice in midwifery practice, data collection and analysis metode, dosen mata kuliah Ibu Susianti SST. Nama mahasiswa Mira Fatmawati, NIM B2306107, kelas 02I, Universitas Mega Buana. Evidence-based midwifery adalah pemberian informasi kebidanan berdasarkan bukti dari penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Asuhan yang efektif tidak selalu melakukan intervensi. Intervensi hanya dilakukan atas dasar indikasi yang spesifik. Bukan sebagai rutinitas, bidan yang terampil harus tahu kapan ia harus melakukan sesuatu, dan intervensi yang dilakukannya haruslah aman berdasarkan bukti ilmiah yang berdasar standar asuhan pelayanan. Kategori evidence-based menurut WHO. A. Evidence-based medicine, yaitu pemberian informasi obat-obatan berdasarkan bukti dari penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Temuan obat baru yang dapat saja segera ditarik dari peredaran hanya dalam waktu beberapa bulan setelah obat tersebut dipasarkan. Terbukti memberikan efek samping yang berat pada sebagian penggunanya. B. Evidence-based policy, yaitu sistem peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kedokteran. Clinical governance adalah suatu tantangan profesi kesehatan dan kedokteran masa mendatang. C. Evidence-based midwifery adalah pemberian informasi kebidanan berdasarkan bukti dari penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Evidence-based report adalah merupakan bentuk penulisan laporan kasus yang baru, berkembang, memperlihatkan bagaimana hasil penelitian dapat diterapkan pada semua tahapan pelaksanaan pasien. Manfaat dan tujuan evidence-based midwifery adalah membantu mengurangi angka kematian ibu hamil dan resiko-resiko yang dialami selama persalinan bagi ibu dan bayi, serta bermanfaat juga untuk memperbaiki keadaan kesehatan masyarakat. Tujuan yaitu memberi alat berdasarkan bukti-bukti terbaik yang ada untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani gangguan kesehatan kepribadian. Pengumpulan data. Pengertian pengumpulan data. A. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya, mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. B. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket, perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, skala, dan sebagainya. Metode pengumpulan data. A. Teknis observasi. B. Teknik komunikasi. C. Teknik kuesioner. D. Wawancara. E. Dokumen. Dan F. Triangulasi. Analisis data. Pengertian menurut Kamus Bahasa Indonesia Suhartono dan Irianto 1996, analisa yaitu uraian, kupasan, dan data yaitu fakta atau fenomena yang sifatnya mentah, belum dianalisis seperti angka, nama, dan sebagainya. Moleong tahun 2007 dalam http://ardana12wordpress.com mendefinisikan analisis. Kategori analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Dari definisi tersebut di atas, analisa data diartikan sebagai berikut. Membandingkan dua hal atau nilai variabel untuk mengetahui selisihnya atau rasionya. Kemudian diambil kesimpulannya. X kurang Y sama dengan selisih, X per Y sama dengan rasio. Menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan
menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil, memperkirakan atau besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu atau beberapa kejadian terhadap sesuatu atau beberapa kejadian lainnya, serta memperkirakan atau meramalkan lainnya. Konsep dasar analisa data, bentuk-bentuk analisa data, analisa kuantitatif, analisa yang menggunakan alat analisa bersifat kuantitatif, di mana alat yang digunakan berupa model-model atau X matematika, dengan hasil yang disajikan berupa angka-angka yang kemudian diuraikan atau dijelaskan atau diinterpretasikan dalam suatu uraian. Analisa kualitatif terbatas pada teknik pengolahan datanya seperti pengecekan data dan tabulasi. Dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik, atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penampilan. Tujuan analisis data: 1. Data dapat diberi makna yang berguna dalam memecahkan masalah-masalah penelitian, memperlihatkan hubungan antara fenomena yang terdapat dalam penelitian, untuk memberikan jawaban terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian. 4. Bahan untuk membuat kesimpulan serta implikasi-implikasi dan saran-saran yang berguna untuk kebijakan penelitian selanjutnya. Tahapan pelaksanaan analisis data. Sehubungan dengan uraian tentang proses analisa dan penafsiran data di atas, maka dapat dijelaskan pokok-pokok persoalan sebagai berikut. Pemerosotan satuan, kategorisasi termasuk pemeriksaan keabsahan data, kemudian diakhiri dengan penelitian data. Prosedur analisa data kualitatif. 1. Mengorganisasi data. 2. Membuat kategori, menentukan tema dan pola. 3. Menguji hipotesa yang muncul dengan menggunakan data yang ada. 4. Mencari eksplanasi alternatif data. 5. Menulis. Analisis data kuantitatif. Secara sederhana, pendekatan kualitatif mengandalkan penilaian subjektif terhadap suatu masalah. Sedangkan pendekatan kuantitatif berdasarkan keputusan pada penilaian objektif yang didasarkan pada model matematik dibuat. Terima kasih.